Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syukur Katsir. Saya akan mempresentasikan tentang masalah korupsi di Indonesia dengan mengaitkan sudut pandang Pancasila. Korupsi adalah suatu tindakan seseorang dalam menyalahgunakan uang suatu negara secara diam-diam untuk kepentingan pribadi dan untuk kepentingan lainnya, dan uang tersebut bukan menjadi urusan suatu negara. Korupsi sangat berdampak buruk pada perekonomian negara. Apabila perekonomian negara terganggu, maka kehidupan suatu negara juga terancam. Di Indonesia, korupsi adalah hal yang sangat marak terjadi di pemerintahan. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa banyak faktor. Salah satunya yaitu rendahnya kekuatan iman yang dimiliki oleh pejabat. Pejabat harus kuat menahan hatinya, yaitu maksudnya pejabat harus memiliki iman yang kuat agar tidak mudah terpengaruhi oleh sesuatu yang menggiurkan. Ya, walaupun sudah didirikan KPK, mungkin hal itu tidak cukup untuk memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Maka dari itu pemerintah harus lebih tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi agar hal-hal buruk tidak terjadi di negara kita ini. Indonesia mempunyai sumber dan pandangan yang harus digunakan sebagai pedoman untuk melakukan segala sesuatu yaitu Pancasila. Terdapat 5 sila yang dimana setiap sila-sila tersebut memiliki arti yang berbeda, tetapi memiliki tujuan yang satu, yaitu menciptakan dan mewujudkan cita-cita negara Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan bahwa korupsi merupakan salah satu penyelewengan yang marak terjadi di Indonesia. Tindakan tersebut bukan hanya melanggar aturan negara, tetapi itu juga telah melanggar ideologi dan prinsip terhadap Pancasila. Dengan penyelewengan tindakan terhadap Pancasila, hal tersebut akan membuat cita-cita yang didambakan oleh negara yang kita cintai ini kelamaan akan menjadi hancur. Maksudnya lama-kelamaan akan menjadi hancur gitu. Maka dari itu terdapat hal penting dalam tindakan korupsi terhadap Pancasila, yaitu dengan kita melakukan tindakan korupsi, kita sama saja telah menghancurkan Pancasila yang telah susah payah dibuat oleh para pejuang bangsa kita yang dulu berjuang hingga mati-matian. Untuk yang pertama, sila pertama yang berbunyi, sila yang pertama yaitu berbunyi satu, ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita melakukan tindakan korupsi, sama saja kita telah membohongi Tuhan kita, dan itu pun dosa. Kalau misalnya berbohong sama manusianya saja itu dosa, apalagi berbohong sama Tuhan gitu. Dan karena dia sudah berjanji untuk melakukan untuk mengelola uang negara tersebut dengan baik dan digunakan ke jalan yang benar. Ternyata uang tersebut sama pemerintah disalahgunakan, malah digunakan sendiri sebagai untuk keperluan pribadinya gitu. Dan hal itu tidak baik untuk dicontoh. Dan untuk itu maka sangat bertentangan sekali sama untuk, maksudnya
bertentangan sekali pada sila yang pertama. Dan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memiliki makna untuk memperlakukan sesama manusia sebagaimana mestinya dan melakukan tindakan yang benar, bermartabat, adil terhadap sesama manusia sebagaimana mestinya. Dengan melakukan korupsi berarti sama saja telah melanggar sila ini, maksudnya telah melanggar sila kedua, karena melakukan tindakan yang memperlakukan kekuasaan dan kedudukan sebagai tempat untuk mendapat hal yang diinginkan demi kebahagiaan diri sendiri, dan juga membuat orang lain menjadi rugi karena tindakan korupsi tersebut. Apabila pemerintah korupsi, maka itu dapat berdampak buruk juga kepada orang lain, ya termasuk negara kita, tercipta pastilah berdampak buruk pada negara kita. Dan yang ketiga yaitu berbunyi sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, yang memiliki makna bahwa kedudukan masyarakat rakyat itu sama di depan mata hukum tanpa membeda-bedakan serta mendapat perlakuan yang sama di depan hukum. Sehingga dengan melakukan korupsi berarti sama saja telah melanggar sila ketiga ini, karena korupsi merupakan tindakan yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat, sehingga hal itu akan membuat rakyat merasa menjadi terintimidasi dan tidak peduli lagi terhadap tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Dan hal itu bisa terjadi lama-kelamaan akan membuat Indonesia menjadi tidak harmonis lagi gitu. Dan selanjutnya pada sila keempat yaitu berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan melakukan tindakan korupsi berarti kita juga telah melanggar sila keempat. Ini karena sila ini mengandung makna untuk bermusyawarah dalam melakukan suatu tindakan. Maksudnya bermusyawarah dalam melakukan dan menentukan segala sesuatu agar bisa mendapatkan tercapainya keputusan bersama yang berdampak baik bagi negara kita gitu. Tetapi dengan korupsi ini sama saja telah melakukan tindakan dengan keputusan sendiri, dan itu pun tidak baik untuk negara. Kalau misalnya memutuskan keputusan sendiri, pokoknya gimana ya, pokoknya menurut saya baik, misalnya menurut kita baik, ya sudah langsung lakukan saja tanpa bermusyawarah kepada yang lainnya, dan itu pun tidak boleh dilakukan dan membuat berdampak buruk bagi negara. Ya. Jika melakukan tindakan korupsi berarti sama saja telah meremehkan kekuatan musyawarah, dan hal itu akan membuat negara menjadi terpecah belah gitu. Kalau misalnya negara sudah menjadi terpecah belah, maka kehidupan suatu negara akan tidak harmonis lagi. Dan untuk yang sila terakhir yaitu sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya korupsi ini berarti telah melakukan tindakan yang melenceng dari sila ini, karena sila ini memiliki makna yaitu adil terhadap sesama dan menghormati setiap hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Dengan tindakan korupsi ini, maka hal itu dapat menunjukkan ketidakadilan antar pemerintah dan masyarakat. Sangat tidak adil lah antara pemerintah dan masyarakat.
bukan hanya itu juga, maksudnya bukan hanya itu, maksudnya bukan tidak hanya itu, ketidakadilan terhadap negara sendiri telah gimana ya, telah menggunakan sesuatu yang bukan haknya gitu loh. Maksudnya para koruptor itu menggunakan haknya yang bukan miliknya sendiri, bukan apa ya, bukan haknya pokoknya gitu loh, dan untuk dijadikan kenikmatan bagi diri sendiri tanpa memikirkan tujuan awalnya yang dilakukan tersebut. Dan itu bisa merugikan perekonomian suatu negara juga kalau misalnya tetap dilakukan. Contohnya yang sangat bertentangan sekali dengan sila kelima ini, misal ya seperti Bapak siapa, seperti pada kasus EKTP Bapak Setia Novanto yang dituntut 13 tahun penjara itu, dituntut 13 tahun penjara dan denda serta pencabutan hak politik selama 5 tahun. Dan hal itu sangat wajar, tapi ketidakadilannya tersebut, meskipun para koruptor itu dipenjara, tapi rasanya seperti bahasanya orang desa seperti surga lah gitu ya. Kayak pokoknya uang itu bagi pemerintah adalah segalanya gitu loh. Uang itu adalah segalanya. Seharusnya pemerintah itu harus lebih tegas dalam melakukan hukuman pada para koruptor, harus lebih tegas gitu. Para koruptor kalau misalnya masuk penjara ya sama saja kayak di rumah itu, mewah, tempatnya mewah, pokoknya serba mewah gitu. Sedangkan untuk orang yang apa ya, kayak kasusnya nenek siapa itu yang mencuri batang kayu jati, dihukum selama berapa itu dah? Oh ya, Nenek Asani yang berumur 63, ya kejadiannya ini pada tahun 2015 yang divonis hukum 1 tahun penjara oleh yang dihukum penjara dengan masa percobaan 1 tahun 3 bulan dan didenda 500.000. Kenapa ya? Padahal kan yang dicuri itu kan cuma 2 batang pohon jati doang, tapi hukumannya malah berat kayak gitu. Sebenarnya hukum Indonesia itu gimana ya, tajam bahasanya, tajam ke bawah jadi tumpul ke atas gitu loh, jadi tidak adil. Dan dari semua yang sudah saya sampaikan dapat dijabarkan untuk mengetahui bahwa tindakan korupsi, tindakan yang maksudnya tindakan korupsi itu merupakan tindakan yang sangat fatal bagi negara. Terutama tindakan korupsi juga telah melanggar dan menyeleweng dari nilai-nilai luhur yang tergantung dalam Pancasila. Dengan menyelewengkan tindakan korupsi terhadap nilai-nilai luhur Pancasila itu menyebabkan suatu negara kita semakin bertambah buruk dan banyaknya terjadi kegaduhan yang sangat parah gitu loh. Maka dari itu kita harus melakukan segala sesuatu sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Mungkin dengan ini yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.